mempresentasikan satu artikel yang membahas analisis SWOT dan PESTEL pada usaha. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil review jurnal mengenai strategi bisnis PT Unilever Indonesia Tbk yang dianalisis menggunakan pendekatan SWOT dan PESTEL. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu pendahuluan, yang dimana dalam era globalisasi dan persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan tidak lagi bisa hanya mengendalikan keunggulan produk saja, tetapi perusahaan juga harus mampu memahami kondisi internal dan juga perubahan lingkungan eksternal yang terus berkembang. Analisis strategi menjadi alat yang sangat penting dalam membantu manajemen untuk mengambil keputusan dalam jangka panjang. Dua pendekatan yang sering digunakan dalam manajemen strategis adalah yang pertama yaitu SWOT dan yang kedua PESTEL. Artikel yang saya review ini membahas bagaimana PT Unilever Indonesia Tbk memanfaatkan kedua pendekatan tersebut. Yang pertama untuk mengembangkan dan mempertahankan strategi bisnisnya di tengah dinamika pasar. Baik. Jadi pada slide selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang identitas artikel, yang dimana artikel yang saya review ini berjudul Perkembangan Strategi Bisnis PT Unilever atau Tinjauan Analisis PESTEL dan SWOT. Artikel ini diterbitkan dalam JDBIM atau Journal of Digital Business and Innovation Management. Jurnal ini memiliki volume 1, issue 1, dan memiliki halaman dari halaman 1 sampai 21 dan diterbitkan pada tahun 2022. Jurnal ini telah terakreditasi Sinta 5. Selanjutnya yaitu ada penulis artikel, yang dimana artikel ini ditulis oleh 6 penulis, yaitu yang pertama ada Rizka Dina Bayu, yang kedua Vanessa Ayu Cahya Kamila, yang ketiga Dwi Wahyuni, yang keempat Irsyad Dafa Arwadin, yang kelima Muhammad Farhan Akbar, dan yang terakhir yaitu ada Moh Masdarul Hasan. Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif dan menggunakan pendekatan analisis strategi yang cukup lengkap. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan penelitian, yang dimana tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan strategi bisnis PT Unilever Indonesia Tbk melalui pendekatan SWOT dan PESTEL. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, yang kedua menganalisis peluang dan ancaman eksternal, dan yang terakhir yaitu ada menentukan posisi strategis perusahaan melalui matriks EFE dan IFE. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi perusahaan, tetapi juga mencoba strategi yang tepat. Selanjutnya yaitu ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah strategi bisnis dari kebijakan manajerial perusahaan, yang dimana artinya yaitu penelitian ini tidak hanya berfokus pada individu atau responden, melainkan pada bagaimana perusahaan menyusun strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal. Faktor yang dianalisis meliputi yaitu yang pertama internal, meliputi kekuatan dan kelemahan, yang kedua eksternal, peluang dan ancaman, dan yang ketiga yaitu lingkungan makro, politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum. Selanjutnya yaitu ada objek penelitian, yang dimana objek penelitian ini adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan ini dipilih karena merupakan perusahaan multinasional di sektor FMCG yang memiliki brand yang kuat di Indonesia serta menghadapi persaingan tinggi baik dari perusahaan lokal maupun global. Perusahaan ini juga dikenal aktif dalam inovasi dan strategi keberlanjutan. Pada slide selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder seperti laporan perusahaan dan literatur manajemen strategis. Teknik analisis yang digunakan yaitu yang pertama meliputi analisis SWOT, yang kedua analisis PESTEL, dan yang ketiga matriks EFE dan IFE, dan yang terakhir yaitu ada matriks IE dan TOS.
Metode ini digunakan untuk mengetahui posisi strategis perusahaan dan merumuskan alternatif strategi yang tepat. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada hasil penelitian pada analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk memiliki posisi strategis yang cukup kuat. Dari sisi kekuatan, perusahaan memiliki brand equity yang kuat, jaringan distribusi luar, diverifikasi produk, serta loyalitas konsumen yang tinggi. Dari sisi kelemahan, terdapat struktur organisasi yang kompleks dan persaingan harga pada beberapa produk. Selanjutnya yaitu ada dari sisi peluang. Perusahaan dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan digital, marketing, serta tren gaya hidup. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman, yang dimana ancaman ini berasal dari persaingan ketat dan perubahan preferensi konsumen. Selanjutnya yaitu tetap di hasil penelitian tetapi dalam analisis Pestel. Analisis Pestel dapat dilihat bahwa yang pertama yaitu ada faktor politik dan regulasi yang mempengaruhi kebijakan produksi dan distribusi. Yang kedua, faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan yang ketiga yaitu faktor sosial mendorong inovasi produk yang lebih sehat dan berkelanjutan. Yang keempat, faktor teknologi membuka peluang transformasi digital. Yang kelima, faktor lingkungan dan hukum menuntut perusahaan untuk menerapkan prinsip praktik bisnis yang berkelanjutan. Berdasarkan matriks IFE dan IFE, perusahaan berada pada posisi growth and stability, yang dimana artinya yaitu perusahaan cukup kuat secara internal dan mampu merespon lingkungan eksternal dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas terkait kekuatan dan kelemahan penelitian, yang dimana kekuatan pada penelitian ini adalah penggunaan analisis yang cukup lengkap dan sistematis serta objek penelitian yang relevan. Tetapi yaitu ada kelemahannya, yang dimana penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dan belum membandingkan secara langsung dengan kompetitor utama, yang dimana rekomendasi strategis masih bersifat umum. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil review terhadap paper. Menurut saya sendiri, artikel ini sudah cukup baik dalam menjelaskan penerapan SWOT dan Pestel dalam strategi bisnis perusahaan besar. Struktur analisisnya jelas dan mudah untuk dipahami, akan tetapi lebih kuat jika dilengkapi dengan data primer atau analisis yang lebih mendalam, misalnya perbandingan dengan pesaing. Baik, jadi pada materi yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada artikel yang saya peneliti ini adalah PT Unilever Indonesia Tbk memiliki posisi strategis yang cukup kuat di industri FMCG. Perusahaan mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada serta mengantisipasi ancaman dari lingkungan eksternal. Penggunaan analisis SWOT dan Pestel membantu melihat kondisi perusahaan secara menyeluruh sehingga strategis yang dirumuskan menjadi lebih terarah. Dengan demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah memperhatikan dari awal hingga akhir. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.